Acara ini dipersembahkan oleh Mitraku Food Service and Packaging. Kan besoknya sih Didi tuh nyanyi. Oh gitu. Jarak tuh. Kayak akhirnya mah saya suantana saya. Coba gerak kamu nyebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, normal. Insya Allah. Jadi memang kalau ada kata-kata jarak memisahkan kita, ku takut kau tak setia, curiga menguras jiwa. Weh, aduh ya penyanyi wengi mah benten dihaleuangkeun ku penyanyi janten rada kahibur podcastna. Sareng saha ieu teh? Sim kuring. Nah gini suara kayak sareng saha ieu teh? Udin Paud. Udin Paud. Mun masih kene Paud alhamdulillah. Cakatan nya suara ada cakatan. Tos da kadang ku abi mah. Nah gini suara kieu. Meni ulah. Ai keur nyanyi mah halus tadi mah geuning. Cik balik kali. Bade nyanyi deui. Nyanyi deui. Lagu pop atuh da abi mah Sok biasa ya. lagu pop cik. Mungkinkah kembali? Tuhnya meni sae. Nah geuning. Kayak. Ai keur nyanyi mah sae tapi pas keur ngobrol lah jadi sada kagencet. Itu kagencet dah kan amin lagi masih kecil om. Namanya siapa? Nama aku Udin Paud. Udin Paud. Oh masih Paud. Alhamdulillah. Nah geling salirana ageng Paud teh. Rame di PPKM. Siap wilujeng tepang deui dina podcast Maiki dina episode nu ka-11 wengi ieu sim kuring kasumpingan hiji bintang tamu penyanyi rupina mah. Penyanyi. Itu ya abi mah MC Gaoso. Oh penyanyi MC Oso. Multi talent. Alhamdulillah. Gaturun kanu parantos masih setia manco dina Maiki podcast. Anu parantos like, comment, share sareng subscribe utami nama. Oke kanu masih setia manco tong hilap di subscribe-nya. Oke ka para sponsorship ieu wengi ieu mah rada pabalatak gitu. Alhamdulillah Udin ayeuna tos nyandak mie bakso BRI ti Jefood. Waduh. Bari barancas digera tulus ka warung ieu mah moal podcast. Nyandak naon wae Udin Paud. Iya mie bakso BRI Jefood anu alamatna di depan Jogja Cikoneng Ciamis. Depan Jogja Cikoneng Ciamis. Kadari tunya da abi kan besoknya sih Didi tuh nyanyi. Oh gitu. Jarak tuh. Kayak keur nyanyi mah saya suantana sae. Coba gerak kamu nyebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, normal. Insya Allah. Jadi memang kalau ada kata-kata. Aduh. Udin. Alhamdulillah tuh udah kamu mah. Kumaha. Terus hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sim kuring wengi ieu kasumpingan apa Isal? Alhamdulillah Mang Iki. Udah lama tidak berjumpa, sekarang berjumpa. Terakhir tuh kayak deh biasanya terakhir teh waktu teh ada acara Charlie ininya. Mang Iki teh bisa cool pisan itu teh. Dan memang Ari Albi memang cool. Bawaan dari lahir memang cool. Cool. Gerak iba. Faisal, kumaha kabarna da Mang? Alhamdulillah bi khair, ana bi khair. Saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Harus karena walaupun kita memang dalam keadaan pandemi ada. Harus tetap ceria. Harus dong. Biar imun kita tetap kuat. Tersenyumlah itu lagu saya. Ada langsung dipromokeun di dia tiasa tuh. Jadi maksudnya ya segala sesuatu hal harus kita syukuri dengan tersenyum juga. Banyak bersyukur. Masya Allah ya. Jadi kita harus lebih memilih menjadi pribadi yang ceria. Masya Allah. Daripada kita dalam kondisi sulit ya. Harus diakui sekarang kondisi sulit. Tapi kita harus memilih bertahan dan survive dengan keadaan ini. Survive. Jadi kudu tetap menghibur. Betul. Caranya kumaha ayeuna menghibur karena kan job manggung jadi tieuseun. Kan seperti sekarang ini. Online. Banyak media virtual. Pi-nya ada kan Sunda. Bener. Peer.
Virtual. Nah kalau Faisal baru virtual. Oke. Faisal, cool banget. Iya dong. Nanya kalau Faisal. Kamu nggak tahu ya, aku kan dulu juga ex-penyiar nih. Oke. Jadi ketika aku memakai suara Faisal, mereka para pendengar nelfon aku nih. Oke. Kok aku betah ya dengerin Faisal ya? Oke. Nah, tetapi ketika aku lapar atau apa? Nggak salah laparnya. Udin. Jadi ilpil. Itu sih. Enggak, justru jadi kayak aku kan dulu penyiar. Ya. Disebatkan Wios. Terus iya disabatkan bebas di dia. Radio Gespa 89,9 FM Manunjaya. Wih. Jadi kan kalau pakai suara Faisal, kan gini. Aduh aku lapar, tuh lucu barunya. Ya. Udin kenapa? Aku teh hayang itu yang nasi goreng jojol anu ngirim. Ya. Alhamdulillah. Jadi bisa nonsi ngamira di luar jangkauan gitu. Oke. Gitu panginten Mang Iki. Jadi sabaraha iya profesi Faisal aja yang jawabnya ya. Ya. Saya MC juga di all event wedding, terus juga ya semua event. Lalu juga menyanyi all genre music, pop, dangdut, pop religi, apapun. Bahkan saya explore di pencipta lagu juga. Di pencipta lagu juga. Ya, arranger juga enggak? Iya. Tapi eksekutornya nanti ada teman saya gitu. Ada tim lagi. Nah, betul sekali. Sejak kapan Faisal di bidang entertain? Kebetulan almarhum ayah saya juga memang entertainer. Dulunya terkenal dengan Maman Irama ya. Karena mirip banget almarhum Rhoma Irama. Kalau ya tahu atau suka banget sama orkes, zaman-zaman di Ciamis ada Arimba, ada Gasik, atau di Tasik ada Sinar Remaja, pasti kenal mungkin sama almarhum ayah saya. Mirip Rhoma Irama banget. Cuman gak lebay kan, kadang-kadang ada juga yang berlebihan gitu ya. Dia sesuai dengan karakternya gitu. Faisal kan semua belum tahu ya. Itu berdomisili di mana? Saya di Imba Negara Ciamis. Asli dari Ciamis. Betul sekali. Sejak kapan tadi dari ayah, keturunan dari ayah? Betul. Tapi menggeluti dunia seni ini dari kecil, dari usia berapa? Dari TK tuh Om. Dari TK? Tinggal di piala abis 100. 100? Punten ya. Aduh, ini sombong apa motivasi? Motivasi atuh. Motivasi. Pertama waktu PAUD nyanyi lagu dangdut apa pop? Enggak ada, lagu anak-anak itu. Ambilkan bulan bu. Sok sini pika beres menang 3 kali sok. Enggak satu ulah tuh. Lagu-lagu anak kecil. Lagu anak kecil dulu langsung juara favorit di desa Imanagara. Lalu terus konsisten agak berhenti ketika saya keluar SD lalu ke pesantren. Pesantren oke. Nah, saya pernah ma'had di Darul Huda Banjar. Di Banjar. Nah, cuman kalau keseniannya tetap berjalan sih, karena beliau juga kan modern ya, jadinya ada nyanyinya juga, ada actingnya, etc. dan lain-lain. Berarti masuk ke musik-musik irama gambus tuh? Cuman dikit sih waktu itu, nggak terlalu. Aku cuman 3 tahun waktu itu. Ya. Tapi bisa nyanyi suara irama gambus. Alayadil hawa kaifa mahabbati. Segala bisa bimalam. Iya terek dipuji kuing tetapi dah aing aku ganti lama jadi tepurun mujina. Saya lah intinya. Alhamdulillah. Itu biarlah Udin dia itu kan dunia. Itu menemukan karakter Udin sejak kapan? Nah, ceritanya itu asli ya memang papangijeng Mang Udin apa kumaha? Sanes. Salarosna aku memang plagiat juga sih di. Gak apa-apa ya. Semua di dunia ini tidak ada yang orisinal sebetulnya. Betul sekali. Apa yang kita lihat kadang-kadang kan record gitu juga. Nah, aku pas aku kan basicnya penyanyi itu ya. Udah gitu pas keluar Aliyah saya coba jadi penyiar radio. Lalu saya juga dengar nih dari Asoni, Anis Soni Vandora, yang sekarang juga YouTuber. Dia kok bisa ya suara anak kecil gitu. Aku tuh coba-coba, ternyata alhamdulillah berhasil. Bahkan mama itu nggak tahu kok Faisal cina aku budak leutik nyariosna, padahal aku sendiri gitu. Alhamdulillah. Itu menemukan tuh sejak? Berarti pas ini aja, pas jadi penyiar radio. Jadi penyiar radio. Pas keluar sekolah. Jadi menemukan karakter Udin. Udin Pak Udin itu. Prestasi yang dibanggakan. Ini kan harus sombong. Enggak sih, enggak. Itu mah biarlah Udin ya. Biarlah karakter Udin yang sombong. Faisal itu pernah ikutan audisi apa? Betul. Dulu? Indonesia's Got Talent. Indonesia Mencari Bakat lisensi Amerika. Aduh. Itu tahun berapa? 2010. 2010. Lalu masuk juga berapa nominasi? Semifinalis sih. Semifinalis. Nah, karena di televisi kadang-kadang bukan hanya sebatas talenta saja, melainkan harus juga ada dukungan via SMS kan. Waktu itu kebetulan lagi di Ciamis ada 2 talent, maksudnya bersama saya dulu, terus lalu ada juga Rega Kade Istar. Jadi memang agak terfokus
terbelah dua. Terbelah. Nah gitu. Jadi dukungan dari Ciamis terbagi dua gitu. Betul, dukungan terbagi dua. Nah, kamu harus latihan vokal. Oh siap, nanti bisa lah nanti kalau ada. Saya kebanyakan nyadap kabung sih selama ini. Jadi rada nyanyi rada ketinggalan. Taingan juga gula. Manis. Ya bener. Nah iya kan selama pandemi berarti Faisal rada kaganggu pisan berarti aktivitas. Terganggu, tapi kembali lagi kan gimana pola pikir kita lah ya. Kita harus mengambil hikmahnya. Oh ya, Faisal, betul ini saya kenapa bawa bakso mie bakso BRI dari J-Food yang depan Jogja Cikoneng Ciamis karena Faisal alhamdulillah dikontrak kerja bersama J-Food di sana. Kerjanya kumaha di kontraknya? Nyanyi atuh. Oh, jadi suka dagang bakso keliling gitu. Itu alhamdulillah jadi ada sampai abi mah dijemput, diantar jemput tuh. Oke. Kita alonnya tapi kan ayeuna PPKM tuh tiasa. Iya. Mudah-mudahan berakhir ya. Iya. Terus kalau kita ingin minuman segar ada dahaga. Dahaga tuh di mana dahaga tuh? Jalan Cokro pokoknya. Oh, di Cokro. Nya pilarian pokoknya. Aya kan lagu nagi terang. Atau meureun kalau make dahaga teh bisa ke sana meureun. Abi rencangan Faisal. Nu mana cara? Biasa, tinggal ikut fotona. Siap. Tuh, ngalikeun. Tah ieu naon kita kan butuh motivasi ya buat orang-orang Ciamis yang berkiprah di entertain walaupun kita dari daerah. Betul. Itu kumaha tips sama triknya bisa sampai ke nasional. Jakarta nasional. Nah gitu. Manjada wajada. Nah, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ya. Jadi memang harus bersungguh-sungguh. Jadi kayak pengen menasional ya memang harus pergi ke Jakarta, betul nggak? Betul. Ulah kayak capek, kumaha geus we cicing di imahnya. Waktu itu dukungan Faisal ketika berangkat ke Jakarta ada dukungan orang tua kah atau pasti, memang? Pasti. Mama saya memang sangat support sekali. Okay. Lalu juga waktu itu disupport juga sama guru vokal saya, almarhum Pak Empoy. Oh ada guru vokal juga. Alhamdulillah gitu. Sama Bu Yulianya juga sehat terus ya. Ya gitu. Tapi kalau kadang kalau kebanyakan kompetisi, Faisal kalau ke Jakarta sendirian. Iya, saya mah udah biasa. Kemarin juga alhamdulillah yang terakhir prestasi yang menurut saya membanggakan adalah di MD juara MNC TV. Oke. Aku nyanyi pandangan pertama awal aku berjumpa. Itu masuk juara 1 alhamdulillah. Episode juara 1. Iya. Dan itu ditarungkannya sama Prida KDI coba. Masya Allah. Tapi Faisal juara gitu. Kalaresan. Teh Prida. Nah kan adana ketinggian itu tidak. Tuh merendahnya. Berarti sabaraha audisi atau tapi lomba? Banyak saya sebenarnya jadi alhamdulillah sih Indonesia Got Talent pernah ikutan, lalu juga DMD juara pernah ikutan, kandidat dai muda juga pernah ikutan. Oke, dai. Ya. Berarti kalau dai ceramah. Betul, cuman tetap aja dengan gaya kita kan. Ya. Hanya waktu itu saya memang biasalah saya Tony Rojim ya, menggoda gitu. Ya. Kayak mikirnya ya Allah kudu mikiran pulsa. Karena tetap ada polling SMS kan. Lalu gini, mereka semuanya sama keluarga yang utuh gitu, punya pesantren dan anak. Wah, anak. Nah, ya gitulah jadinya akunya belum istiqomah aja. Dan memang harus terus menggali keilmuan agama kan itu berat loh, harus benar-benar menjadi suri toladan, jangan hanya jangan bisa berbicara gitu. Nah, harus bisa mencontohkan. Pinter, haus ini. Iya. Mau sok diminum dulu. Ini ada minuman dulu. Ini dari Amida, air mineral Darussalam yang diproduksi oleh Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Ciamis. Mumtaz, istimewa ya. Sebentar ada isi. Pak Isal ini ternyata berprestasi ya. Saya tidak menyangka ini bisa banyak prestasinya. Ya, gitu. Kamu udah ngobrol-ngobrol sama aku waktu itu. Enggak, aku kan takutnya harus berbayar mahal ketemu juga kan. Saya pernah lihat Faisal di TV juga. Pas kebetulan orang Ciamis ya, saya harus bertemu ini bertatap muka ingin mencari ilmunya lah. Sama-sama belajar. Makanya nih gini, di rumah Faisal juga buka belajar bersama Faisal. Ya. BBF namanya. Oh jadi buka kursus? Betul, sanggar kali ya. Sanggar. Walaupun memang insya Allah lisensinya sebentar lagi akan itu di bidang apa aja? Acting, presenting, nyanyi, apapun lah. Dunia entertain lah. Ya betul sekali. Bahkan Pildacil juga. Karena Faisal kan kadang juga nih suka bikin event. Bahkan ini kan kita masih PPKM lagi, dibunur lagi nih untuk lomba-lomba, ya udah nggak apa-apa lah, sabar dulu. Kalau misalkan bernyanyi itu kan berbagai genre. Betul. Kesulitannya naon sih tidak dangdut karena pop? Jadi gini ya, entahlah. Tapi memang setiap orang juga punya kelebihan kekurangan masing-masing. Yeah. Tapi kata orang menilai Faisal awal dulu nih, Faisal itu penyanyi pop loh. Soalnya dari dalam katanya. Oke. Gitu. Terus kesananya lagi
explore terus. Iya Faisal dangdut banget gitu ya. Karena mungkin sayanya mau belajar gitu. Yeah. Intinya sih gini, ketika kamu menjadi penyanyi dangdut, jadilah dangdut sepenuhnya gitu. Entah dari rasa, entah itu mungkin soulnya, nah gitu penjiwaannya dan pikirannya penyanyi dangdut aja udah. Tapi kalau misalkan disuruh harus memilih ini genre, mau pop apa dangdut? Gak bisa, aku suka dua-duanya. Berarti Anda tidak konsisten. Enggak. Seniman mah kudu segala bisa. Iya maksudnya kalau harus memilih genre, kamu lebih cocok di dangdut apa di pop? Aku suka dua-duanya. Harus dijawab. Tapi mungkin basicnya dangdut sih. Basicnya dangdut. Ya. Tapi multi talent. Insya Allah. Karena alhamdulillahnya maksudnya gini, ketika kemarin ada kompetisi juga tuh, Pak Dr. Hedwiko, aku dia tahu itu Pak Dr. Hedwiko. Aku juara 1 dan juara umum loh, Masya Allah. Di mana? Alhamdulillah. Kemarin tuh di kedai apa? Pesertanya pasti 2. Seuran di Bandung, di Garut, di mana? Tapi nyanyi naon juara bisa dangdut nyanyi naon? Lagu pop. Oh lagu pop. Lagu beliau bener. Makanya nanti kita jadi kesannya aku juga bisa diundang tuh Pak Dr. Hedwiko-nya. Jadi Pak Dr. Hedwiko itu punya single judulnya Di Luar Hati. Pop Indonesia. Penciptanya Cosi Pratama. Wah, kan? Tapi Pak Dokter itu eksis bermusik dari dulu ya, keroncong juga. Banget beliau. Musisi lah. Musisi apa dokter sih? Dua-duanya. Kalau saya tanya Bapak memilih dokter apa musisi? Sebentar ya Pak. Ya itu kan kalau dokter profesi, kalau musik memang hobi. Hobinya. Okay. Cuma pasti gak bisa ditinggalin juga kan untuk tugasnya. Iya lagu paling favorit. Lagu. Kalau disuruh lagu favorit naon? Dukanya aku tidak. Pokoknya mah yang slow-slow. Yang satu yang paling suka naon gitu laguna. Dangdut dong. Kalau dangdut, kamu dangduter juga ya. Resep ya karena datang untuk pergi, enak. Kumaha eta datang untuk pergi? Sungguh hatimu bagai batu. Refnya aja ya. Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Terus sakit tuh engkewe. Aku sih yes, cuman kamu pitch kontrolnya itu kurang deh. Kurang kumaha. Kurang goyang. Saya. Alhamdulillah. Itu lamun misalkan bertemu dengan juri-juri di televisi itu sawai jurina waktu itu. Waktu itu ada Ivan Gunawan, ada Ayu Ting Ting, Mama Isda Lia, Janita Janet kala itu. Grogina kumaha sih? Salah namanya, groginya sih udah nggak terlalu besar. Kamu masuk ke panggung mah udah hilang berang grogina atau sebelumnya? Sebelumnya mah sangat grogi. Mau tahu nggak tipsnya? Mau tuh. Tipsnya nih. Iya, tips. Supaya nggak grogi berarti. Betul. Tarik nafas, tahan nafas. Buangnya di mana? Oh beda. Gitu aja. Gitunya. Cuman jadi kehandap. Daun kahitutan. Jadi daun kahitutan. Itu mah nanti ke episode ya. Nah, sebelum. Jadi gini. Memang sih gini. Pentingnya sebuah doa. Masya Allah. Jadi aku walaupun sebelumnya kita memupuk latihan ya pasti. Saya kan waktu itu ya waktu di Endo juara subhanallah walhamdulillah eta mah aya bener 1000. Jauh wiridan di panggung teh gitu. Di belakang layar. Di belakang layar. Bukan jauh di panggung wiridan gitu. Terus ketemu sama Ivan Gunawan juga subhanallah walhamdulillah. Jadi biar mereka tuh luluh hatinya. Terbukti Masya Allah. Bener. Dahsyatnya doa. Faisal suara kamu empuk banget cenah gitu. Seperti kamu bener gitu. Saya aku teh sempat kurus baheula lama. Jika cacing. Sarul Gunawan. Kurus. Nya, ayeuna mah juga nasar. Nanti dicek mungkin dulu mengidolakan Sarul Gunawan. Enggak juga mungkin enggak pas waktu aku mesantren Faisal juga Jun cenah. Jin. Kamu kan Jin. Mana jadul banget. Aduh, jadul banget. Tapi tahu Iya. Di jadul bari jeung sarua. Diralat di sini. Ya Allah. Begitulah kiranya. Aku minum lagi deh. Ya, sok. Hamidah. Ini karena banyak yang ngasih support gitu. Ini juga ada minuman rempah. Rempah dari yang sebelah sini ada rempah dari Bumi Rempah Derajat Garut dari Bu Hajah Ii. Masya Allah. Bu Hajah Ii cenah. Aduh, ya baik kita bari mana enggak terus. Iya. Dia kan nuju tiris. Jadi lumayan. Dianetan. Faisal ini multi talentnya, penyanyi pop, penyanyi dangdutnya, bisa acting pernah masuk film tuh. Kalau casting gitu FTP. Casting doang sih, belum untuk film, tapi kan kayak di kelas saya belajar bersama Faisal itu ada kelas acting. Karena seorang entertainer itu atau apapun sebenarnya harus punya kan bagaimana
kita tetap menahan seperti ini saja. Bersosialisasi bagaimana kita tetap harus menahan mengatur ritme, suasana. Menahan ego kita, bagaimana menjadi pendengar yang baik juga kan gitu. Begitu. Oh, terus aku bisa ciptain lagu dengan cepat. Kumaha carana eta? Alhamdulillah. Contoh ini ya. Ini Amida ya. Ya. Air mineral Darussalam Amida. Wah, gitu. Oh gitu. Wah, iya Ulah bagus. kitu wungkul, panjangkeunnya. Oh, dipanjangkeun. Pamitos aya DP. Ayo leres tapi orang sudah mah kena DP-DP handap asor. DP heula. Harusnya. Asor kabeh bahasana bagus. Ieu teh kan lamun misalkan Heula. Air mineral Darussalam Amida. Nah gitu ya. Oh, iya, bagus gitu. bener kan Amida? Nanti buat ke depan kita bikin promonya ya. Siap. buat Nanti email. aku siap musikin. Ada bener. Amida. Bisa. Dahaga. Ada G-Food juga bisa soberi. Kalau nanti ada yang nanya, Hmm. Faisal itu seorang entertain ya jelas. Betul. Tapi kalau lebih cenderungnya sebagai penyanyi dangdut apa pop? Aku entertainer aja. Udah. Entertainer. Entertainer aja. Bagaimana orang lain melihat aku gitu kan? Ada yang gini. Oh dia mah penyanyi dangdut. Oh enggak. Tapi Faisal sekarang penyanyi dangdut juga kan banyak terjun ke FTV. betul. Banyak ke... Enggak, bukan masalah itunya. Bukan Enggak masalah maksudnya teh. Aku sih pengen ada di dunia manapun gitu. Oke. Seriusan. Biar jobnya banyak. Amin, alhamdulillah. Oke. Tapi kan memang kalau misalnya multi talentnya itu memang harus diakui. Insya Allah. Berarti kan spek kita itu bukan hanya jadi penyanyi dangdut. Betul. Intinya mah kan kita harus belajar. Benar tuh. Ya benar. Explore, gali. Explore. Potensi diri gitu. Itu. Bahkan apa coba? Nanti aku hari Sabtu ada job apa? Job naon? Moto. Di wedding. Jadi fotografer? Beknya apa isa cenah Sabtu kosong cek abi tekan PPKM. Tiasa moto wedding. Tiasa ayo gas. Digas ya tadi. Gas kelarasan aya kamera. Aduh, segala pisan. Tadi kan kita butuh tipsnya. Betul. Butuh tips buat teman-teman kita yang dari daerahnya, dari Ciamis dan sekitarnya lah. Ingin seperti Faisal. Selain tadi kan grogi udah dikasih tips. Jadi kita tetap harus banyak mengucap syukur, mengucapkan lafaz doa, berzikir ya. Berzikir. Selain itu naon deui tah? Ya, harus juga dengan memupuk pengalaman. Bukan hanya belajar di ruangan aja. Makanya nih ketika belajar bersama Faisal itu kalau sayanya lagi nggak ada job istilahnya, saya ciptakan jobnya. Contoh ke tempat-tempat wisata Ciamis lah ya, kita muter gitu sama anak-anak. Kita belajar bersama Faisal Live yuk gitu sambil nyanyi sambil nanti juga ada penilaian secara real gitu. Gitu makanya itu yang ikut gabung di belajar bersama Faisal di usia berapa? Semua umur sih, semua umur yang mau belajar. Tapi masa kakek-kakek mau belajar bersama Faisal tidak ada masalah. Entertainer juga kan kayak Bapak tadi. Bernyanyi. Entah nyanyi, entah acting, entah apapun kan karena kita skupnya luas kan. Ya. Kita juga kadang-kadang butuh karena talent. Karena seni itu tidak terbatas sama usia. Itu asal ada kemauan, asal memang ada skillnya dan skill juga memang harus diasah. Terus menerus kan, bukan hanya ya gitu Tapi untuk melihat potensi-potensi di Ciamis khususnya, apakah memang banyak potensi yang bisa dikembangkan? Banyak, sangat banyak. Ada kan beberapa yang udah masuk televisi kayak Faisal ya. Itu memang kenal semua apa memang satu sanggar apa memang beda-beda? Ada yang satu sanggar kayak Rega, ada Ali juga. Lalu siapa lagi ya? Pokoknya banyak lah. Yang berprestasi mungkin beberapa ada band Master Plan juga. Betul, Master Plan juga. Artinya belum tidak bisa menutup kemungkinan. Karena dari daerah lokal juga potensi mah banyak yang berkualitas. Sangat berkualitas. Makanya juga Faisal juga memohon ya untuk pemerintahan Ciamis untuk terus memberikan ruang untuk mereka yang bertalenta gitu. Jadi mendingan kita bangga dengan talent yang dari Ciamis aja dulu maksudnya. Kita eksplor terus. Nanti biar bisa digunakan buat event-event di Ciamis. Betul, makanya. Tapi kalau sama misalkan dinas yang terkait, mungkin sudah komunikasi nggak atau koordinasi? Aku paling secara pribadi aja. Kalau jadi bintang tamu ya secara pribadi Faisal isi di dinas kesehatan bareng Idi waktu itu. Bidan Yusi, disebut. Terakhir manggung kapan gitu yang offline? Sebelum PPKM berarti. Iya, itu senam bareng. Aku mah bikin aja. Lah segala pisan dari fotografer ke senam. Tari senam mah batur, abi mah bagian MC. Jadi kan gini. Loge. Betul kan MC. Kan jadi gini, bagaimana nih caranya anak-anak biar mentalnya kuat.
Percaya diri lah. Betul, aku gandeng lah waktu kemarin Ai Morena. Kan dia masanya banyak tuh. Talent aku, anak didik aku nyanyi, mereka senam langsung jadi secara live. Oke. Tempatnya di mana itu? Nah, DJ Food di Basoberi. Oh, itu. Ada tempat di depan aja, lahan parkirnya itu kan gede juga. Gitu. Rencana ke depan setelah mungkin PPKM berakhir atau COVID pandemi ini berakhir, apa yang akan Faisal lakukan rencananya? Meneruskan perjalanan perjuangan. Ini bukan hanya perjuangan Faisal aja, betul, perjuangan para talenta Ciamis. Karena Faisal pengen kesuksesan kita menurutnya adalah kesuksesan kita semuanya. Bisa gitu. Membanggakan juga, mengharumkan. Gitu, udah pasti ya. Oke. Pencapaian yang ingin dicapai yang belum, yang lebih prestisius mestinya. Betul. Mungkin? Ya mudah-mudahan nanti sesaat lagi nih saya bisa menghadirkan talenta baru dari Ciamis bersinar di nasional, mudah-mudahan. Okay. Ini sedang ada sih di. Kalau tinju berminat nggak tinju mungkin WWF. Itu tapi tara olahraga sih, tapi suara halusnya. Iya. Tapi kudu nama olahraga. Olahraga lah. Nah, memang adaptasi berarti memang lumayan sulit juga ya, nggak disangka apalagi para pelaku seni langsung terdampak. Betul. Sekali gitu. Banyak yang mungkin berkeluh kesah. Ayah solusi itu saran tips dari Faisal untuk teman-teman seniman yang ada di Ciamis utamanya. Ya, teman-teman seniman ya yang jelas kita harus benar-benar muhasabah berkaca kepada diri kita sendiri dengan keadaan yang sekarang ya sudahlah gimana lagi ya. Tetapi jangan berhenti di situ saja. Menyerah bukan solusi berarti. Harus terus bereksplorasi, harus menggali potensinya yang ada. Ini kita ada handphone, kita kalau ada rezeki. Aktif di medsos berarti. Gitu. Kita tuangkan segala sesuatu halnya dengan karya gitu kan. Oke. Ya gitu, mudah-mudahan intinya mudah-mudahan ada rezekinya juga untuk beli kuota. Ya intinya kalau berbicara rezeki kan ada rezeki yang tidak terduga. Nah, min haitsu la yahtasib. Tapi kan yang penting kita tetap merawat semangat, menggali potensi diri. Betul sekali. Gitu. Nah, ini Faisal pencapaian di televisi udah. Sebelumnya nyangka gak sih dari kecil orang bakal masuk TV gitu, nyangka? Ya enggak lah, kalau lagi kecil namanya. Bahkan gini, aku tuh kan dulu waktu ke pesantren bawa foto-foto ayah, almarhum ayah sama artis-artis. Kok aku diguntingan gitu. Ditapal-tapalkeun. Dina lemari. Nah, maksud itu dirazia gitu, jadi hilang weh. Oh. Iya maksudnya. Karena tidak boleh di pesantren. Betul, tidak. Iya, dan maksudnya sebenarnya nyanyi mah boleh. Cuman waktu itu mungkin ada foto yang dikira seksi tapi lah gak seksi ya. Umum sih sebenarnya. Iya, dirazia lah gitu. Padahal itu data berarti hilang. Data hilang. Padahal kan gini, kemarin aku istilahnya nyanyi bareng sama Maya Isdahlia dan almarhum ayah.